Mohon penjelasan untuk ayat dalam Bilangan 28 ayat 7 mengenai curahkan minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Apa maksudnya minuman yang memabukkan itu? Terima kasih. Mungkin saya bantu baca Bilangan 28 ayat yang ke-7. Iya, ayatnya. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Itu ayatnya Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seingat saya dulu sekali, mungkin 4 bulan lalu, 3 bulan lalu, ini sudah pernah ada, saya ingat pertanyaan seperti ini. Namun karena saya sudah lupa di episode mana itu, mungkin boleh kita tanggapi sekali lagi mengenai ayat ini. Sebelum kita datang kepada ayat itu, memang di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang ada kaitannya dengan anggur, lalu kemudian minuman keras. Kalau anggur itu dalam perjanjian lama, bahasa Ibraninya untuk anggur yang fresh, yang masih baru itu adalah tiros. Sementara untuk anggur yang sudah mulai ada alkoholnya, itu biasanya disebut dengan yayin. Walaupun yayin itu mempunyai makna yang juga cukup umum. Belakangan nanti pada tahun abad ke-4 atau abad ke-5 AD tahun 500-an baru orang bisa menemukan untuk membuat minuman alkohol seberat yang memang sekarang minuman-minuman alkohol yang ada di luar sana. Secara tradisional dengan fermentasi yang dibuat pada zaman dahulu, zaman bangsa Israel, maka kadar alkohol yang paling tinggi yang mereka bisa buat tidak lebih dari 15%. Belakangan abad ke-4, 5 Masehi, tahun 500-an, baru orang bisa membuat kadar alkohol yang begitu kuat dalam minuman keras. Namun apapun itu, ini adalah kata yayin adalah memang menggambarkan minuman yang atau anggur yang sudah difermentasi, mengalami fermentasi sehingga ada tingkat atau kadar alkoholnya. Ada banyak ayat sebenarnya di dalam Alkitab yang ditanyakan tadi dalam Bilangan pasal 28 ya, ayat yang ke-7 tadi, itu adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat tentang minuman-minuman keras dalam Alkitab. Dari sekian banyak ayat dalam Alkitab, hanya 2 atau 3 ayat yang nampaknya memberikan kesan seperti Bilangan 28 tadi, yang memberikan kesan bahwa seakan-akan kita dianjurkan untuk boleh meminum minuman keras. Namun kalau ayat-ayat yang lain yang kita baca, tidak punya kita waktu banyak, saya boleh sebutkan ada di Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau atau anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini untuk imam dan anak-anaknya. Bukan hanya imam dan anak-anaknya, di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kalau seorang berjanji kepada Tuhan atau seorang nazir yang bernazar kepada Tuhan mengatakan jangan sampai masuk anggur atau minuman yang memabukkan. Bukan hanya itu, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikatakan tentang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada ibu dari Simson, dan kepada dia istri dari Manoah dikatakan jangan kamu minum anggur atau minuman yang memabukkan. Masih banyak lagi ada dalam Ulangan 29. Uniknya ada juga dalam 1 Samuel, bukan hanya dalam kitab Taurat, ada juga di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Pada waktu itu Hana datang berdoa, dan pada waktu dia berdoa suaranya tidak terdengar, hanya komat kamit mulutnya tapi tidak terdengar suaranya. Eli berkata bahwa menyangka ia meminum minuman keras. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-14, Eli berkata, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi adalah praktek
umat-umat Allah yang setia, seperti Hana yang suka berdoa, mereka tidak meminum minuman keras. Masih banyak lagi ayat-ayat, contohnya di dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, ayat 11, Yesaya 24, 29, masih beberapa ayat di sana yang mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh karena anggur. Contohnya di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-11, Alkitab berkata, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Masih ada ayat-ayat yang lain lagi. Namun Amsal, contohnya Amsal 20, kita baca lagi Amsal pasal yang ke-20. Ayat yang pertama mengatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi dengan begitu banyak ayat-ayat yang menentang penggunaan minuman keras, lalu kemudian ada 1-2 ayat yang ada memberikan sedikit kesan bahwa tidak apa-apa. Apakah kita mengatakan, karena 1-2 ayat ini boleh, kita abaikan saja semua ayat-ayat yang lain itu yang menentang minuman keras. Kita ikut saja 1-2 ayat ini. Coba kita perhatikan, masih ada lagi, saya lagi tunggu, masih ada ayat lain lagi yang sebenarnya tentang itu. Mungkin kalau ada pemirsa yang temukan, nanti boleh tanya. Ada dalam kitab Ulangan, tapi sekarang kita jawab saja yang ada dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-28 tadi, ayat yang ke-7. Kita baca sekali lagi ayatnya. Mengatakan, dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba, curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Yang jelas ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada mereka untuk meminum minuman ini. Ini adalah anggur yang sudah tua, mungkin sudah melewati fermentasi sekalipun, tetapi tujuannya bukanlah untuk diminum. Tujuan bukan untuk diminum. Ayat yang ke-5 mengatakan, ini dalam konteks korban pagi dan korban petang. Ayat yang ke-5, juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 hin dan minyak tumbuk. Ada daftar semua persembahan-persembahan yang prinsipnya adalah semua yang terbaik. Mungkin harganya lebih mahal dan lain sebagainya, tetapi inilah yang dikatakan menjadi persembahan bagi Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan curahkanlah, bukan diminum di sini. Tapi ayat ini yang satu ini tidak bisa kita ambil lalu mengatakan berdasarkan ayat ini semua puluhan ayat yang lain yang menentang minuman keras, tidak pakai mereka semua. Bukan demikian kita menafsirkan Alkitab. Artinya ada sesuatu yang lebih istimewa di dalam ayat ini sehingga dituliskan di sana mengenai minuman keras, tetapi bukan menganjurkan untuk diminum. Ini adalah bahagian dari persembahan, di mana ini adalah bagian dari komoditi-komoditi orang-orang pada zaman itu. Saya pikir itu dulu untuk saat ini. Pasti ada pertanyaan susulan, tapi kita tunggu untuk tajam berikutnya. Terima kasih.